Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan saya Dewi Sadia SAG dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, untuk kali ini kita akan tiba di bab kedua, yaitu menikmati cerita sejarah. Nah, dalam bahasa Indonesia, khususnya di kelas 12, ada KD, yaitu menikmati cerita sejarah. Nah, di dalamnya terdapat mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Nah, baik anak-anak, untuk mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah, yaitu kita akan tiba pada slide berikutnya. Nah, adapun struktur teks cerita sejarah sebagai berikut. Yang pertama, ada pengenalan situasi cerita. Pengenalan situasi cerita ini dinamakan exposition atau orientasi. Pada bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita, baik itu waktu, tempat, maupun suasana. Di samping itu juga, dalam orientasi ini disajikan atau pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Nah, baik, yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa di sini pada bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah. Contohnya mesti ada pertentangan, kemudian ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Hal ini tentu akan menuju ke konflik. Nah, menuju konflik ini merupakan struktur pada bagian ketiga, yaitu ada rising action. Nah, pada bagian ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, ada kehebohan ataupun keterlibatan, berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Nah, akhirnya tibalah pada bagian puncak konflik. Pada puncak konflik ini atau turning point atau komplikasi, nah ini disebut juga sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan tentu paling menegangkan. Nah, di samping itu juga pada bagian ini ditentukan perubahan nasib para tokohnya. Nah, dalam puncak konflik, misalnya dia bisa saja terdapat keberhasilan dalam menyelesaikan masalah atau mungkin menemui kegagalan. Nah, pada slide berikutnya kita akan melihat ada bagian struktur yaitu penyelesaian. Nah, melalui penyelesaian ini atau dinamakan evaluasi atau resolusi. Nah, setiap akhir cerita pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya. Nah, setelah mengalami peristiwa puncak itu. Nah, pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami para tokohnya atau tokoh utama. Nah, pada bagian akhir dalam struktur teks cerita yaitu ada koda. Nah, koda ini merupakan komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Nah, tentu komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarangnya atau dengan mewakilkan kepada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir ceritanya kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, terima kasih. Salam literasi.